saya ada tugas dari Calon Guru Penggerak membuat program. Di sini saya sudah menyusun prakarsa perubahannya. Untuk hari ini saya akan berdiskusi dengan Ibu tentang program yang sudah saya rencanakan, bagaimana saya membuat pertanyaan dan mengambil pelajaran untuk itu. Nah, Bu, saya kan rencananya mau membuat program numerasi di sekolah kita, yaitu numerasi yang akan saya gagas ini meningkatkan keterampilan numerasi murid. Kalau begitu kemarin kan alasannya karena numerasi di sekolah kita masih kuning di rapor pendidikan dan masih rendah ya Bu intinya. Nah jadi tujuan saya intinya nanti di sekolah kita itu kita bukan hanya latihan soal seperti yang sudah kita kerjakan, tapi kita membuat seperti denah, kemudian grafik, kemudian tabel, diagram itu siswa kelas 7 yang membuatnya dan mereka membuat soalnya ya Bu ya dari grafik itu, kemudian nanti dibuat dalam bentuk seperti poster atau apa Bu, ditempel di dinding di kelas-kelas maupun di luar-luar ruangan kelas. Tujuannya supaya mereka itu ya terampil membuatnya tadi Bu ya, sehingga mereka memahami apa itu numerasi dan pentingnya numerasi. Nah, ini saya akan mengajukan pertanyaan, mengapa Bu kita kok perlu meningkatkan keterampilan numerasi untuk murid kita? Yang pertama alasannya kan sudah disebutkan bahwa nilai rapor kita untuk numerasi itu memang naiknya sangat bagus, tetapi nilainya masih di bawah standar, artinya masih kuning. Jadi kita perlu meningkatkan lagi di numerasinya. Nah kemudian numerasi yang dimaksud oleh Menteri Pendidikan itu bukan numerasi berhitung ya, tetapi adalah numerasi memahami data dan konsep dari perhitungan di di kehidupan ya. Jadi baik dalam bentuk persentase dan itu jadi sudah cocok dengan yang mau dikembangkan. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengembangkan keterampilan numerasi murid itu? Iya, kalau kemarin kan kita numerasi murid itu sebaiknya kan dimulai dari gurunya. Gurunya itu sebaiknya berlatih dulu apa itu numerasi, memahami konsep terlebih dahulu apa itu numerasi. Nah numerasi di sana itu kan gurunya mempelajarinya jelas di PNM ya, yang paling mudah dan paling dekat dengan guru. Kemudian setiap mengajar dalam kesempatan mengajar itu selalu dihubungkan dengan kegiatan numerasi, walaupun itu pelajarannya adalah pelajaran bukan pelajaran matematika. Jadi itu adalah ya tanggung jawab semua guru. Di sana nanti misalnya ada guru karena numerasi di sini bukan hanya perhitungan berdasarkan data dan fakta, juga mungkin kemungkinan resiko, kemungkinan apa itu akan membantu siswa memperhitungkan masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah bersedia menghadiri diskusi yang akan saya laksanakan pagi ini. Di sini saya punya program dari Guru Penggerak Bu ya. Jadi tugas saya itu membuat program. Saya berencana di sekolah kita ini akan membuat program tentang numerasi di sekolah. Nah, kenapa kemarin numerasi sekolah itu karena alasannya kan di raport pendidikan sekolah kita itu masih kuning Bu ya numerasinya ya Pak ya. Jadi seperti itu. Nah sebelum mulai program kita diskusi dulu dengan guru-guru yang ada di sini, karena semua guru di sini adalah aset ya untuk kelancaran programnya nanti. Nah, jadi Bapak Ibu guru, numerasi itu penting untuk semua guru ya, bukan hanya guru matematika saja. Jadi kita semuanya punya tanggung jawab untuk meningkatkan numerasi sekolah kita. Jadi menurut Bapak Ibu guru nih, apa saja hal-hal yang bisa
meningkatkan numerasi murid di sekolah kita? Ada yang punya ide, Bapak Ibu guru, hal-hal apa? Kalau ini ya, yang tahun kemarin kan kita sudah pernah melaksanakan membahas soal-soal numerasi baik yang ada di buku maupun yang di PMM seperti itu bagi siswa. Nah sekarang kalau bisa kita yang lainnya untuk meningkatkan numerasi kita. Ya, Jadi sedikit saya memberi usulan untuk meningkatkan numerasi ini. Ini programnya sudah sangat bagus sekali. Sedikit usulan dari saya, bagaimana kalau meningkatkan numerasi ini dengan cara memperbanyak teks di dalam kelas-kelas. Jadi anak itu lebih sering melihat dan membaca teks-teks yang ada dalam lingkungan sekolah tersebut. Baik Bu. Ya. Ibu-ibu yang lain, coba ada usulan atau menanggapi yang usulan Bu Adiana tadi? Silakan Bu. Saya setuju Bu Dewi tentang ide dari Bu Mar. Mungkin selain di kelas bisa juga ditaruh di tempat-tempat yang strategis yang anak itu duduk, sehingga setidaknya anak-anak itu bisa melihat teks misalnya dari numerasi itu untuk bisa dibaca seperti itu. Ya, jadi tidak hanya dalam kelas saja, mungkin di tempat-tempat yang lebih strategis di luar kelas atau di majalah dinding atau mungkin di depan situ ya, karena anak-anak sering belajar juga di depan, mungkin itu bisa dibuat referensi. Usulan dari Bu Martiana dan Bu Fia tadi tambahannya. Mungkin ada lagi usul yang lain atau mungkin masih yang sama itu tidak apa-apa Ibu, silakan. Bapak Ibu ada lagi? Gini ya, kalau berdasarkan usulan tadi berarti maksudnya anak-anak itu biar terbiasa membaca sehingga mereka bisa mengetahui seperti itulah ya numerasi yang biasanya kita kan tujuannya untuk meningkatkan nilai di raport ya Bu ya. Jadi di AKM itu kan anak-anak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau teksnya sudah terbiasa mereka baca, insya Allah anak-anak juga semakin mudah ya untuk menjawab soal-soal nanti ketika mereka melakukan AKM. Ada lagi kira-kira dari Bapak Ibu yang lain untuk menambahi atau ada jawaban yang lain, ada usulan yang lain? Mungkin nambah satu lagi. Mungkin kalau kita di pelajaran IPA atau mungkin matematika, nanti kita menggunakan metode seperti PJBL. Jadi ada project based learning-nya. Nanti berbasis masalah atau PBL ya, berbasis masalah. Jadi nanti mungkin anak bisa terbiasa menganalisis soal-soal dari numerasi yang nanti akan diterapkan di AKM. Mungkin itu. Jadi metodenya ditambah PBL boleh atau PJBL yang bersifat di situ mungkin masalah. Jadi bisa juga ditambahkan di pelajaran misalnya IPA ataupun matematika, karena memang walaupun tidak berhubungan hanya dengan matematika, tapi setidaknya itu sebagai dasar matematika dan IPA, karena memang untuk perhitungannya ya seperti itu. Mungkin yang pelajaran IPS ya, bagus Nah, yang IPS mungkin ada Bu? Kalau IPS menurut saya itu seperti cerita-cerita tentang kerajaan atau sejarah itu ya, mungkin di situ dipasang tentang cerita-cerita kerajaan, kalau enggak tentang peta. Iya. Terus kami ini kan ada peta-peta Pastinya ya. Bahasa Indonesia mungkin bisa juga ya Bu ya, ini seperti itu ada cerita-cerita tapi yang kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari, anak-anak bisa menganalisis data dari cerita tersebut. Saya rasa cukup. Terima kasih atas masukan-masukan dari Bapak Ibu semua. Semoga kita nanti semua bertanggung jawab ya Bu ya, walaupun program ini saya yang punya usul, tapi nanti kita bertanggung jawab untuk melaksanakan program secara bersama-sama, karena kita yakin kalau hanya beberapa orang saja, kita tidak semua guru berkolaborasi, tidak akan berhasil program yang kita jalankan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, terima kasih atas kesempatannya ya. Bisa Ibu minta tolong untuk hadir diskusi
Ibu ada tugas di sini nak, sebagai CGP Ibu membuat program untuk sekolah kita. Nah, rencana Ibu itu program kita tentang numerasi sekolah. Niatnya yaitu tujuannya untuk meningkatkan keterampilan numerasi siswa di sekolah kita, karena di rapat pendidikan kemarin nilai numerasi kita masih minim ya, masih kuning rapatnya. Nah, itu tujuannya nanti di tahun depan kalau bisa numerasi itu meningkat gitu. Nah, anak-anak kira-kira kalau Ibu nanti membuat program numerasi di sekolah ya, kita kan selama ini sudah pernah tuh membahas soal-soal aja gitu ya di kelas. Nah, yang mudah menurut kalian dan yang menarik teman-teman itu kira-kira apa ya? Ada yang punya usul, silakan. Karen, yang usul? Saya itu kalau melawan laki-laki atau perempuan kadang olahraga juga kita buat sedikit dialog. Nah, di sini nanti ada gambar sedikit lari-lari lah, kita ada ceritanya, jadi kan bisa menarik siswa untuk mendengarkan. Jadi dilengkapi gambar dulu, baru ada ceritanya ya, ceritanya yang berkaitan dengan numerasi tadi. Ada lagi Mbak? Anak-anak yang lain? Ada ya, saya susu yang berisi berat badan siswa setiap bulannya. Oh iya, kita kan di sini setiap bulan timbang ya berat badan. Ada juga yang mengukur tinggi badannya. Nah, mungkin itu bisa dalam kehidupan kita yang nyata aja ya kita buat ya Mbak ya. Kemudian ada lagi, itu udah bagus ya. Ada lagi? Cukup? Susi ada? Membuat poster di lingkungan sekolah dengan temanya ada, kan di setiap sekolah kita kan ada kegiatan sholat. Kan ada, kan sebelum sholat kita berwudu dulu. Iya. Dulu kita kan menggunakan air, itu air sholat itu berapa milimeter. Iya. Nah iya, itu juga sebagai pelajaran ya kalau kita menghitung air yang terbuang, apalagi ketika kita musim kemarau ya, sangat dihemat kan air itu harusnya. Nah nanti kalau di dekat keran wudhu itu dipasang ya, berapa banyak air yang dia buang kalau misalnya dia sia-sia membuka kerannya nggak pas sesuai dengan takaran, nggak sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, bagus ya, bagus semuanya. Masih ada satu lagi yang belum kita membuat cerita ceritanya tentang dongeng bisa dongeng. Nah, dengan menggunakan diagram. Oh itu ya, ceritanya nanti dibuat diagram ya, kita cerita dulu gitu ya maksudnya, nanti terus diagram ya bawahnya, ada penyelesaian ya. Bagus-bagus sekali ini usulan dari anak-anak. Nanti kedepannya berarti kita bersama-sama ya, bukan hanya ibu yang melaksanakan program, jadi bersama-sama minta bantuan anak-anak semua, karena program itu akan terlaksana dengan baik kalau kita bekerja bersama-sama ya. Jadi nanti tujuan ibu itu membuat sekolah kita yang kaya teks numerasi. Jadi benar sekali tadi ada yang membuat grafik ceritanya, nanti kita tempelkan. Nah mungkin aplikasi anak ya kita sekarang pakainya ya, karena kalau kita tulis gitu kalau zaman dulu ya nggak ini lagi ya. Jadi kita pakai aplikasi, bisa jadi pakai aplikasi Canva ya. Udah bisa semua kan teman-teman kita, anak-anak di sini ya, insya Allah bisa ya. Nanti kita bimbing sama-sama. Ibu minta bantuannya dari perwakilan kalian ini ya ke teman-teman, nanti kita berbagi cara bagaimana kita mensukseskan program numerasi. Terima kasih atas kesempatan anak-anak untuk diskusi hari ini. Kita akan mulai minggu depan ya, kita bekerja bersama-sama untuk mensukseskan numerasi di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti,
Ibu, kita masuk ke sesi ambil pelajaran. Jadi kegiatan apa saja tuh yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk meningkatkan numerasi siswa di sekolah? Oh iya. Jadi 2 tahun ini sebelum AKM kita sudah melaksanakan belajar tambahan kepada siswa. Adapun langkah-langkahnya mungkin sudah dilakukan oleh guru sendiri, yaitu guru mengunduh soal asesmen atau mengambil linknya untuk di-share ke grup-grup WA siswa dan membahas. Kemudian siswa didampingi setiap 10 siswa 1 orang guru untuk membahas soal-soal numerasi di sana. Nah, apa kebijakan sekolah Bu yang terkait dengan numerasi yang sudah kita lakukan? Nah, tentu saja dengan adanya kegiatan belajar tambahan itu kalau tidak kita canangkan dari sekolah, itu guru tidak mungkin akan bergerak sendiri. Nah, itu jelas langkahnya pertama kita kemarin adalah membaca rapor pendidikan, kemudian kita bersepakat dengan semua guru di Kombel untuk meningkatkan nilai numerasi. Maka kita mendapatkan ide bersama untuk melakukan belajar tambahan tersebut. Terima kasih Bu, itu yang sudah saya sampaikan pertanyaannya. Nah, berarti dengan program yang akan saya buat ini untuk aksi nyata ini, Ibu setuju ya Bu ya? Ya. Mungkin Ibu ada referensi yang lain Bu untuk tambahan, misalnya programnya harus seperti apa ada tambahan dari Ibu? Nah, ya. Untuk numerasi itu kan tidak lepas dari literasi. Hanya seseorang itu bisa bisa menyelesaikan data, bisa menganalisis data itu dari tingkat literasinya. Karena itu mungkin nanti untuk pengembangannya kalau ini sudah aksi di di numerasi, nanti kita juga tingkatkan di numerasi, karena tahun kemarin kita meningkatkan numerasi, ternyata nilai literasi kita walaupun hijau menjadi turun kan. Nah, jadi kita tingkatkan lagi nilai literasi kita. Mungkin kalau dari webinar yang saya ikuti itu salah satunya itu siswa membuat sendiri soal cerita atau dari cerita-cerita yang mengandung numerasi dan literasi. Jadi nanti hasil karya-karya siswa bisa dipajang. Kemudian sebelum dipajang mungkin di print atau atau dikumpulkan dalam bentuk file supaya kita bisa bikin banner atau untuk publikasi hasil karya yang terbaik, tentunya dipilih yang terbaik yang patut dipublikasikan. Ya Bu, terima kasih. Nanti akan kami coba programnya seperti yang Ibu sampaikan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 7, karena Ibu ini punya program ya untuk meningkatkan numerasi di sekolah kita. Sasarannya adalah kalian kelas 7. Kenapa? Nanti kalian di tahun depan itu akan mengikuti ujian AKM ya, pasti kan kelas 8 nanti kan kalian yang akan mengikuti. Nah, supaya nanti kalian itu mengikuti ujian AKM-nya tidak kesulitan, kalau bisa kita menaikkan ya nak ya nilai kita biar tidak kuning lagi di rapot. Maka hari ini Ibu akan diskusi dengan anak-anak tentang program yang akan Ibu gagas ini. Menurut anak-anak, hal apa saja yang dapat membuat tertarik kalian itu memahami numerasi? Apa saja? Kira-kira? Ya? Gambarnya Bu. Oh, Maya apa? Gambarnya, ya. Benar ya? Dalam soal-soal numerasi itu banyak gambar, ya. Jadi kadang orang belum baca, lihat gambarnya dulu sudah wah gitu ya. Oke, ada lagi nggak hal-hal menarik yang lain? Selain gambarnya apa? Ceritanya juga lebih menarik ya, benar sekali. Jadi ceritanya lebih menarik. Karena apa ceritanya menarik, Mas Dika? Kenapa dia menarik cerita itu? Karena ini Bu,
berhubungan dengan gambarnya. Berhubungan dengan gambarnya. Ada lagi melengkapi? Kenapa menarik Nadine? Menceritakan kehidupan. Iya, semua itu peristiwa yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Jelas ya nak ya? Jadi nanti kita akan melaksanakan program itu. Tadi Ibu sudah berdiskusi dengan teman-teman perwakilan kelas 7 bahwa nanti itu kalian akan dibuat mungkin berkelompok aja ya, kita berkelompok, tapi semuanya punya tanggung jawab. Misalnya satu kelompok 4 orang, produk yang kita buat adalah 4 produk ya, tapi bekerjanya secara berkelompok, tanggung jawab kelompok masing-masing. Nah, nanti di situ kita akan membuat sekolah kita ini yang kayak numerasi, biar kalian terbiasa ya dengan numerasi. Nah, kok kalau sudah ditempel-tempel nanti ternyata belum dibaca, nanti guru yang lain, guru mata pelajaran lain itu akan memberi tugas kalian untuk apa nak? Berkunjung ya, berkunjung melihat itu, dan mungkin kalian langsung disuruh menyelesaikan permasalahan yang ada di tempel itu. Nah, tadi sudah Ibu diskusi dengan teman-teman kalian perwakilan kelas ya. Kita mau pakai apa tadi? Ininya, membuat produknya pakai aplikasi ya tadi ya. Apa mau ditulis, mau digambar pakai tangan gitu? Enggak ya, kalian lebih suka dengan aplikasi ya? Oke, Ibu yakin dari sekolah kita kan sudah terbiasa kita menggunakan HP ataupun laptop ya sebagai alat ya untuk kita membuat nanti produknya. Jadi pakai aplikasi apa kita? Canva ya. Oke. Ya, terima kasih. Diskusi kita hari ini cukupkan dulu ya. Kita mulai minggu depan. Nanti minggu depan anak-anak Ibu sudah bagi kelompok ya. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti, tantangan